Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu Kamulyaning Jagat Nusantara. Jumpa lagi dengan Taya Sambung Oyot. Sekarang ini kami berada di wilayah Dusun Libak, Desa Klepu, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Di sini ada sebuah situs yang menurut warga, beliau yang sumari di sini, makam ini, beliau seorang putri dari Keraton Mojopahit yang bernama Putri Dewi Srani Otawi Ibu Nyai Libak. Nah, ini saya akan berusaha meneliti menurut kemampuan saya, pengalaman saya secara ilmiah, bukan secara klenik, guap gaib, teruang terawang triwing, tapi secara ilmiah, secara keilmuan. Nah, ini saya akan mencoba. Ini berada di sebuah kebun tegalan. Selain makam ini ada makam lain, tapi anyar semua, baru semua, era sekarang. Saya mau bilang apa? Dan makram di bawah. Ya, ini kilo. Nah, ini. Besar sekali ya pesawatnya. Ini saya belum berkomen dulu. Ini saya akan jangkai. Ini perkiraan saya itu sekitar 15 meter. Nah, ini dari sini. Ini kurang lebihnya perkiraan saya. Nah, ini sampai sini. Nah, ini saya akan berkomentar. Nisan ini jelas sangat positif. Bahannya terbuat dari batu andesit. Kalau menurut jiratnya, nah ini dengkil naik, ini trepes betul. Nah, kalau era Demak asli di era Raden Patah atau Sunan Trenggono, ini lebar, terus ini lurus, terus gini. Nah, ini lurus, melentil. Berarti ini saya katakan nisan ini bertipologi Demak Troloyo atau Demak akhir, atau tipologi yang sudah tidak dipakai atau pasca Demak. Secara otomatis nisan ini adalah awal Mataram Panembahan Senopati Sutowijoyo. Nah, ini berarti nisan ini positif era awal Mataram, akhir Pajang. Jadi sekitar 1550-an sampai mendekati 1600 awal. Ya, seperti itu. Nah, terus kalau melihat ini, nah ini cerat ini jelas material candi. Nah, itu juga material candi. Ini material candi. Nah, ini material candi. Nah, kan material candi. Nah kan material candi. Nah, ini terus narasi saya atau pendapat saya, kalau warga mengatakan
Yang Sumari di sini ada seorang putri dari kerajaan Majapahit. Bagi saya itu betul. Betul, karena Majapahit adalah kerajaan terakhir Jawa yang otomatis berbudaya candi. Jadi itu betul. Nah terus kenapa kok nisannya era awal Mataram Islam, era Sutowijoyo dan akhir Pajang Hadiwijoyo? Nah, ini menurut saya era besar-besaran Islamisasi itu terjadi di era Sultan Trenggono, dan mungkin itu oleh pengikut-pengikutnya terus berlanjut hingga akhir Pajang atau awal Mataram Sutowijoyo. Jadi nisan ini dibuat, kalau ini yang membuat itu warga pribumi atau keturunan Mojopahit asli Jawa, berarti untuk mengamankan situs yang ada di sini atau tempat peribadatan yang ada di sini. Tapi kalau ini yang membuat pengikut dari Demak, otomatis bertujuan agar masyarakat di sini tidak kembali ke ajaran leluhurnya. Nah, sedangkan kehancuran sebuah candi itu menurut saya ada 3 metode. 1 alam, 2 sengaja dikubur, 3 sengaja dihancurkan. Nah, pertama, karena faktor alam. Faktor alam itu umumnya kerusakannya itu sekitar 50-70%. Tidak hancur total. Bukan. Terus kalau dikubur, yaitu dengan biasanya itu dilakukan untuk sejenis pelaksanaan taktik perang bukbat, perang habis-habisan untuk menghadapi Islamisasi dari Demak. Itu pihak pribumi sengaja mengubur candi yang ada dan atasnya ditanami makam atau kubur dengan alasan supaya prajurit Demak tidak akan membongkar kuburan itu. Jadi aman, dengan harapan suatu saat 500-600 tahun yang akan datang ditemukan oleh anak cucu untuk dilestarikan. Jadi kerusakannya sangat kecil, sekitar 10-20%. Yang terakhir itu dihancurkan, yaitu kerusakannya lebih dari 90%. Jadi hancur-cur atau bahkan hilang seperti ini. Hilang, hanya tinggal sedikit. Nah, ini menurut saya memang hilang jejaknya karena sedikit sekali. Hanya material kecil saja yang masih. Nah, kalau ini dikubur, pasti tempatnya tinggi, tidak kecil seperti ini. Nah, ini kelihatannya datar sekali. Nah, ini menurut saya tempat ini memang dihancurkan, bahkan dibersihkan dari material candi. Nah, itu. Nah, terus yang kedua, di sana itu ada ringin kembar. Itu seakan-akan seperti daerah alun-alun. Nah, kalau itu nanti betul alun-alun, berarti ada kaitannya. Kalau di situ betul tempat untuk istilah titik pusat candi, untuk tempat untuk peribadatan, dan ini sekitar kurang lebih 300 meter apa ya,
Ini ada tanah lapang yang oleh warga tidak ada yang berani mempergunakannya. Ya, mirip seperti alun-alun. Kalau memang itu betul ini sejenis alun-alun, itu fungsinya bisa sebagai tempat untuk istilahnya itu beribadah bersamaan, atau mungkin juga ini kelihatannya kok malah meninggi ya tempatnya ya dari tempat yang lain. Apakah mungkin di sini titik dari candinya, jadi dikubur di sini. Ini tempatnya agak tinggi dari yang lain. Nah, tinggi, sangat beda sekali. Ini yang uniknya lagi ditandai dengan 2 buah pohon beringin yang kembar. Nah, ini kalau ini bukan lapangan, ini warga tidak berani memanfaatkan sejengkal tanah pun. Jadi ini bukan lapangan, ini sejenis alun-alun. Nah, lebarnya persis seperti lapangan, tapi ini bukan lapangan, ini sejenis alun-alun. Ini kalau diduduk itu digali ada materialnya, berarti disinilah posisi dari candi itu sendiri. Tapi kalau bukan, berarti ini adalah tempat berkumpul untuk melaksanakan ritual keagamaan sebelum berpusat di candi utama. Nah, ini betul. Nah, inilah berarti garis besarnya, globalnya, NB-nya, nisan atau kubur tadi adalah bentuk dari salah satu program islamisasi agar warga tidak kembali ke ajaran leluhur. Maka dibuatlah makam yang seharusnya tidak ada makam. Kalau mungkin ada adalah kubur Abu Layon. Nah, ini betul-betul tempatnya agak tinggi, lain dari dada yang lain. Ya, saya cukupkan sekian dulu liputan saya ini. Saya akan kembali menelusuri, nanti saya sambung dengan foto-foto untuk kelengkapan data-data hasil penyelidikan saya yang ada di sini. Semoga liputan saya ini bermanfaat, menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa, berbakti terhadap leluhur bangsa sendiri. Koncaring bangsa saka budaya. Kekuatan sebuah bangsa, benteng sebuah bangsa berada pada budaya peradaban bangsanya sendiri. Indonesia Jaya, Pancasila Abadi, Bhinneka Tunggal Ika, pilar bangsa. Saya Sambung Oyot mengucapkan salam budaya, Rahayu, Sagung Dumadi.